Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhya Ayu Kartika Dewi, NPM 202201098. Saya perwakilan dari kelompok 7, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang EBN maternitas infeksi postpartum. Kemudian berikut nama-nama anggota kelompok 7 terdiri dari 12 anggota. Kemudian untuk latar belakang, kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh 3 penyebab utama kematian, yaitu perdarahan, hipertensi, dalam kehamilan atau HDK, dan infeksi menurut Depkes RI 2015. Infeksi masa nifas masih berperan sebagai penyebab utama kematian ibu, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Masalah itu terjadi akibat dari pelayanan kebidanan yang masih jauh dari sempurna. Faktor penyebab lain terjadinya infeksi nifas diantaranya daya tahan tubuh yang kurang, perawatan nifas yang kurang baik, kurang gizi atau malnutrisi, anemia, higien yang kurang baik, serta kelelahan menurut Widya Stuti 2016. Kemudian yang pertama, tinjauan teori. Untuk introduction, angka kematian sampai saat ini masih menjadi masalah utama di Indonesia karena capaian yang masih jauh dari target SDGs 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sebagian besar penyebab tingginya kematian ibu adalah perdarahan postpartum, preeklamsia, infeksi masa nifas, dan penyakit penyerta selama kehamilan. Infeksi postpartum adalah komplikasi pada masa nifas disebabkan adanya luka pada jalan lahir seperti perineum, serviks, dan juga luka bekas implantasi plasenta. Faktor penyebab infeksi masa nifas antara lain rendahnya imunitas, perawatan ibu postpartum yang kurang baik, perilaku tarak makan, rendahnya status gizi ibu, personal hygiene yang tidak bersih, anemia, dan kelelahan. Studi kasus dilakukan dengan cara menggali data tentang asuhan kebidanan ibu nifas dengan infeksi pada luka perineum. Subjek penelitiannya adalah Nyonya K, usia 23 tahun, di Desa Randu Genengan, wilayah kerja UPT Puskesmas Langu, Kabupaten Mojokerto, pada bulan 5 Maret 2019 sampai 2 April 2019. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dengan melihat kohort ibu untuk mengetahui data lengkap ibu hamil yang akan melahirkan untuk dilakukan pemantauan masa nifasnya, serta menggunakan data primer, yaitu melakukan wawancara untuk menggali informasi tentang data subjektif, data objektif, mengimplementasikan rencana asuhan kebidanan pada ibu nifas yang didokumentasikan dengan metode SOAP. Pengambilan data primer dengan melakukan kunjungan rumah sebanyak 4 kali dan data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Untuk penjelasan result, infeksi pada luka perineum pada Nyonya K disebabkan vulva hygiene yang kurang baik dan pola makan kurang tinggi protein. Hasil penelitian Sulistianingsih dan Wijayanti 2019 bahwa faktor resiko kejadian infeksi pada luka perineum yaitu pendidikan ibu dalam kategori dasar, perilaku pantangan makanan, jenis jahitan satu-satu, pengetahuan ibu tentang perawatan perineum yang kurang baik, perawatan perineum kurang baik, tidak patuh dalam minum obat, dan robekan spontan atau bukan episiotomi. Faktor paling utama yaitu pantang makanan, di mana ibu nifas yang pantang makanan 15,434 kali lebih beresiko mengalami kejadian infeksi perineum dibanding yang tidak pantang makanan. Untuk analisis jurnal studi kasus ibu nifas dengan infeksi luka perineum, P. Hasil penelitian Sulistianingsih dan Wijayanti 2019 bahwa faktor resiko kejadian infeksi pada luka perineum yaitu pendidikan ibu dalam kategori dasar, perilaku pantangan makanan, jenis jahitan satu-satu, pengetahuan ibu tentang perawatan perineum yang kurang baik,
perawatan perineum kurang baik, tidak patuh dalam minum obat, dan robekan spontan, atau bukan episiotomi. Untuk I, menganjurkan tetap menjaga kebersihan daerah anus dan alat kelamin, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan tinggi serat dan tinggi protein, menganjurkan ibu untuk segera merencanakan program pemakaian kontrasepsi karena sudah menunjukkan tanda kembali mendapatkan menstruasi, mengajarkan tentang senam nifas, dan menjalin komunikasi dengan keluarga. Untuk C, dalam jurnal ini tidak ada jurnal pembanding antara jurnal satu dengan jurnal yang lain, hanya ada satu jurnal saja. Tetapi ada tindakan pembanding, yaitu survei yang dilakukan oleh UPT Puskesmas Delangu, Kabupaten Mojokerto. Untuk discussion, luka pada perineum akibat ruptur atau laserasi merupakan daerah yang tidak mudah untuk dijaga agar tetap bersih dan kering. Hal ini dapat menyebabkan perdarahan tidak dapat berhenti dengan baik ataupun menyebabkan terjadinya infeksi. Tanda infeksi perineum yang ditunjukkan antara lain kulit perineum berwarna merah, keluar nanah, berbau, dan luka jahitan terbuka atau tidak menyatu antar sisi. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulan, infeksi postpartum adalah komplikasi pada masa nifas disebabkan adanya luka pada jahitan lahir seperti perineum, serviks, dan juga luka bekas implantasi plasenta, menurut Sriani Timbawa, Rina Kundre 2015. Faktor penyebab infeksi masa nifas antara lain rendahnya imunitas, perawatan ibu postpartum yang kurang baik, perilaku tarak makan, rendahnya status gizi ibu, personal hygiene yang kurang baik. Untuk saran, diharapkan bagi masyarakat dapat melakukan perawatan perineum secara mandiri di rumah dengan menjaga kebersihan dan perilaku gaya hidup yang sehat dan mengenali tanda-tanda infeksi pada perineum sehingga dapat mencegah komplikasi pada ibu nifas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dari kelompok kami.